Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvira Faustin. Di sini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sunarto selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya diberikan kesempatan untuk membuat video mengenai rangkuman materi yang telah kami pelajari. Di sini saya mengambil satu materi yang saya rangkum, yaitu mengenai konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Berikut, konsep manajemen sumber daya manusia, yaitu konseptual sumber daya manusia merupakan usaha untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam proses produksi. Artinya, sumber daya manusia adalah mencari manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha atau pekerjaan bahkan nilai ekonomis. Manajemen sumber daya manusia memiliki dua konsep, yaitu pertama, kualitas sumber daya manusia atau non-fisik, yang kedua, kuantitas sumber daya manusia atau fisik. Baik, di sini akan saya jelaskan. Untuk aspek kuantitas sendiri, yaitu menyangkut jumlah tenaga kerja yang kontribusinya kurang penting dalam pembangunan. Bahkan dapat menjadi beban pembangunan sumber daya manusia bila kualitasnya rendah. Sumber daya manusia dapat melihat itu. Oke, untuk yang aspek kualitas, yaitu menyangkut mutu sumber daya manusia itu sendiri, baik kemampuan fisik ataupun non-fisik, kecerdasan, dan mental spiritual. Oke, oleh karena itu, untuk kepentingan akselerasi pembangunan, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama. Di sini sudah jelas tertulis bahwa bedanya itu sangat jelas antara kuantitas dengan aspek kualitas. Untuk aspek kuantitas itu hanya menyangkut jumlah karyawan. Dia tidak misalnya karyawannya lulusan SMP, lulusan SMA, atau bahkan S1, atau mungkin tidak punya pengalaman kerja apa-apa, atau ada yang punya pengalaman kerja di bidang keuangan. Itu untuk aspek kuantitas. Untuk aspek kualitas sendiri, itu udah disampaikan bahwa menyangkut mutu sumber daya manusia itu sendiri. Mutu, kemampuan fisik atau non-fisik, kecerdasan, dan mental spiritual. Jadi, sumber daya manusia itu sendiri atau tenaga kerja itu sendiri itu udah memiliki kemampuan. Misalnya tadi di bidang keuangan, dia mampu menghandle keuangan di suatu perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Tantangan manajemen sumber daya manusia ada dua. Yang pertama, tantangan eksternal atau tantangan luar. Kedua, tantangan internal, tantangan dari pihak di dalam. Oke. Tantangan eksternal memiliki 5 sektor. Oke, untuk yang pertama ada sektor ekonomi. Sektor ekonomi ini bisa dibilang pertumbuhan ekonomi itu ada naik turunnya ya teman-teman. Contohnya bedanya di tahun 2019 dengan tahun 2020. 2019 kemarin kan beda. 2020 ini kita ada kena virus COVID-19. Jadi itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadinya lebih menurun gitu teman-teman ya, beda. Jadi itu pasti faktor mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Berikut ada sektor sosio dan kultural. Kenapa termasuk tantangan eksternal? Karena udah di sini dibilang sosio dan kultural. Sosio itu berarti seperti kita ini semua ya. Contohnya negara kita Indonesia nih. Kan memiliki berbagai macam budaya, berbagai macam suku, agama, ras, semua banyak. Gimana caranya supaya itu menjadi klop, menjadi satu, menjadi tujuan yang sama, visi misi yang sama, untuk menciptakan perusahaan yang ideal. Dan agar perusahaan memiliki tujuan, tidak ada pendapat-pendapat yang berbeda. Seperti itu. Itu tantangan, salah satu tantangannya. Ketiga, sektor internasional. Kenapa sektor internasional termasuk tantangan eksternal? Karena sektor internasional, contohnya
mata uang itu kan suka naik turun ya, tergantung sektor internasional. Apabila pada saat itu mata uang rupiah turun, itu akan mempengaruhi berjalannya manajemen sumber daya manusia, bagaimana penggajian, bagaimana membeli barang-barang untuk perusahaan, dan lain-lain seperti itu. Untuk keempat, ada sektor teknologi. Kenapa sektor teknologi penting? Karena sektor teknologi itu semakin lama teknologi itu semakin canggih ya. Jadi bagaimana caranya tenaga kerja tersebut memiliki kemampuan untuk menguasai, untuk mengaplikasikan teknologi tersebut, kayak gitu. Untuk kelima, ada sektor publik. Sektor publik itu udah pasti itu adalah tantangan yang paling berat. Kenapa? Di mana mata publik itu melihat perusahaan kita. Di mana apakah produk kita itu dapat diterima di publik, teman-teman. Jadi tantangan publik itu uh, kita harus mensurvei pasar dan lain-lain. Karena pendapat orang itu setiap orang tuh beda-beda, kayak gitu. Oke, berikutnya ada tantangan internal. Tantangan internal memiliki ada 5 sektor. Ada pemilik ya. Pemilik atau investor ya bisa dibilang. Investor itu atau pemilik pasti mengharapkan apabila ia menanamkan modal ya, pasti dia harus mendapatkan keuntungan. Itu adalah pola pikir pemilik ya. Jadi di sini kita kalau membangun sebuah perusahaan, kita pastinya tahu ya, apakah kita nggak bakal tahu apakah itu akan untung terus atau kita akan mengalami kerugian pastinya, tapi di suatu perusahaan itu mengalami keuntungan dan kerugian seperti itu. Untuk kedua, pemerintah. Kenapa pemerintah berpengaruh? Karena pemerintah itu berperan sangat besar di sini tentang manajemen sumber daya manusia, di mana pemerintah yang menentukan berapa lama tenaga kerja harus kerja dalam sehari, pendapatan atau gaji pokok yang diterima tenaga kerja yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu kan biasanya ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Untuk yang ketiga ada dari pihak manajemen. Manajemen itu bisa dibilang para ahli ya, para ahli yang bisa dibilang yang memberikan teori-teori, di mana supaya memberikan teori-teori terhadap supervisor, di mana supervisor bisa menjelaskan teori-teori tersebut itu kepada tenaga kerjanya, kayak gitu. Untuk yang keempat ada karyawan. Karyawan ini juga merupakan tantangan internal. Kenapa ya? Karena karyawan itu tergantung mutu kerjanya. Apabila tadi mutu kerjanya buruk, pasti akan berpengaruh terhadap perusahaan tersebut. Yang kelima ada customer. Customer ada penjual, juga ada pembeli pastinya. Pembeli apabila customer memandang produk tersebut buruk, maka akan susah perusahaan itu. Jadi perusahaan itu harus mengambil hati para customer atau para publik supaya produk tersebut itu laku dijual. Seperti itu. Mungkin sekian dulu ya presentasi dari saya atau rangkuman materi yang saya dapat ambil dalam pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Elvira Faustin mengucapkan terima kasih.